Aman, gas. Oke, Abang, Clara tadi mungkin seperti apa di dalam? Ya, jadi hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, Mbak Clara Sinta, untuk datang ke Komnas Perempuan. Agendanya adalah untuk membuat pengaduan atas apa yang dialami oleh Mbak Clara dan apa juga yang terkait persoalan hukum. Klien kami ini di sini mengadu karena dia merasa adalah seorang korban dari satu peristiwa adanya dugaan hubungan suaminya dengan wanita lain yang sedang melakukan aktivitas video call seks atau dikenal VCS yang kemarin sempat ramai di pemberitaan atau viral. Namun demikian, apa yang dia alami ya sangat merugikan, artinya merugikan rumah tangganya juga, lalu merugikan secara nama baiknya, merugikan pekerjaannya, yang dimana pada saat peristiwa itu sampai sama suami pisah ya, suami sempat pisah, lalu juga nama baik dan anak-anaknya. Nah, namun demikian, saya sempat menyarankan kepada klien saya untuk tidak melakukan upaya hukum, tapi lebih utama adalah penyelesaian internal dulu di keluarga, ya, supaya juga Clara juga bisa lebih menenangkan diri, gitu ya. Jadi saya walaupun selaku penasihat hukum, saya tidak menyarankan Clara pada saat itu untuk mengambil langkah hukum terhadap si Mbak Indah. Namun demikian, yang sungguh mengejutkan, mengagetkan adalah klien kami, Mbak Clara, mendapatkan somasi dari Indah melalui kuasa hukumnya, sehingga Mbak Clara di situ juga kaget, bingung, dan merasa sebagai orang awam, saya korban, kenapa saya yang disomasi, dan dalam somasi itu secara sepengetahuan orang awam atau kacamata Mbak Clara, kenapa saya dimintain duit sampai sampai miliaran rupiah. Somasi secara hukum dituntut dan diwajibkan untuk membayar kerugian daripada Indah, gitu, daripada saudari Indah. Nah, ini yang menyebabkan dan yang mendorong keinginan daripada Mbak Clara untuk mendapatkan keadilan, ya, melalui pengaduan di Komnas Perempuan ini. Karena buat Mbak Clara ngerasa nggak adil gitu loh. Ini kan pelakunya perempuan, korbannya perempuan. Sudah bagus Mbak Clara nggak menuntut ganti rugi, ya, maupun secara perdata maupun pidana kepada Mbak Tri Indah. Nah, namun demikian, kenapa sebaliknya justru di saat klien kami ingin menenangkan diri, fokus dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya yang kemarin sempat berantakan akibat dari perbuatannya yang kami duga dilakukan oleh saudari Indah dan saudara Lexa ini, kenapa malah Clara yang disomasi dan secara pengetahuan awam malah dimintain ganti rugi lah, gitu. Itu kenapa hari ini kami membuat pengaduan ke Komnas Perempuan. Tapi ada rencana untuk keluarga hukum nggak sih, Bang? Misalnya laporan gitu? Iya, yang pasti kami siap menghadapi, ya, jalur hukum yang ditempuh oleh pihak mereka. Begitu juga kami juga akan siap melakukan upaya-upaya hukum yang kami anggap perlu ke depannya. Berarti masih dalam waktu dekat ya, Bang? Ya, kami masih sedang pertimbangkan. Ya, justru disinilah kita bisa melihat siapa yang bijak, siapa yang tidak. Korbannya klien kami, tapi klien kami ini tidak melakukan upaya hukum terhadap pelakunya, yang kami duga pelaku, malah yang kami duga pelaku itu malah yang mengambil upaya hukum terhadap klien kami. Jadi saya cukup respect kepada klien saya juga, karena dia lebih mengedepankan sesuatu yang bijak, gitu ya, daripada untuk mengambil upaya-upaya hukum sementara ini. Mungkin respon dari pihak Komnas Perempuannya seperti apa, dan ada pendampingan psikolog nggak sih ke depannya, karena kan mungkin
Mbak Clara juga mengalami traumatis. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung silakan ibu yang tadi di dalam. Respon dari yang Kalau tadi respon dari pihak Komnas, namanya juga Komnas Perempuan ya, mereka itu mendengarkan bukan secara mata hukum, tapi lebih ke mata perempuan. Jadi mereka paham kita hidup di negara hukum ini, apapun tindakan yang siapapun perbuat itu pasti akan ada impact-nya. Tapi betul, tapi mereka di sini nggak melihat itu. Mereka lebih melihat ke apalagi terlebih lagi posisi saya ini istri sah, punya kekuatan hukum lagi di depan mata agama dan hukum, itu menjadi nilai plus tambah lagi untuk mereka. Semakin pembelaan sama saja, tapi mereka akan lebih mengerti posisi saya ini dirugikan gitu. Saya ini posisinya saya yang dirugikan gitu, saya dirugikan. Dan saya pun sejauh ini untuk langkah hukum nanti ke Mas Sunan sendiri, kuasa hukum saya yang mengambil langkah tersebut, saya tidak bisa membeberkan, saya akan melaporkan, saya nggak bisa beberkan apapun, itu menjadi rahasia kami sebenarnya. Tapi pada awalnya, pada saat itu saya tidak mengambil langkah hukum, karena saya ini hanya ingin hidup tenang aja Mas. Bagaimanapun sikap saya kemarin viral segala macam, itu adalah bentuk dari reaksi atas kejahatan yang saya ketahui. Ya balik lagi, istri mana yang bisa kuat suaminya seperti itu kok. Pokoknya balik lagi ke pihak Komnas, semuanya pada responnya sangat baik, mereka mendukung saya. Terlebih lagi ya, saya di sini korbannya saya istri. Ada rencana pendampingan psikolog nggak sih Kak? Dari Kalau Komnas sendiri? psikolog kita udah, saya lagi dalam pengobatan rutin juga, minum obat dalam 2 minggu ini. Jadi karena itu sudah berjalan, jadinya kita ini juga akibat karena obat dari psikiater saya udah minum rutin, jadi alhamdulillah saya jadi kuat deh. Nih lebih tenang untuk saat ini. Kalau kemarin memang memaksakan untuk bisa ngobrol ke kalian, kalau sekarang udah lebih tenang ya karena masih dalam pengaruh obat sih. Untuk pekerjaan yang terimbas seperti apa sih? Ada mungkin respon dari mas suami atau Oh gitu, dari kalau indahnya oke. setelah jumpa kemarin. Oke, aku izin jawab dulu ya. Kalau untuk pekerjaan sih pasti imbas dong. Kan saya kan owner. Maksudnya mood kerja itu jadi udah nggak ada. No total. Saya jadi banyak kan di kamar. Kadang-kadang buat story tetap harus melanjutkan, tapi moodnya beda. Imbas. Kalau untuk respon tadi, respon dari mereka tetap kirim somasi ya, dengan permintaan sejumlah uang. Jadi tetap mengupayakan untuk berdamai. Ini saya awam ya, mengupayakan untuk berdamai, tapi jalurnya itu jalur uang dulu nih. Ya, saya mohon maaf kalau salah. Sepengetahuan saya seperti itu. Selanjutnya kalau untuk dari mata hukumnya, ya Kak Sunan sendiri yang bisa menafsirkan informasi. Sorry untuk saat ini, apakah masih komunikasi dengan suami? Udah nggak serumah lagi, tapi kalau komunikasi masih melalui Kak Sunan biar lebih stabil sih. Soalnya kalau kita yang komunikasi langsung direct, ntar malah jadi cekcok dan bakal muter-muter di situ terus permasalahan gitu, saling nyalain gitu. Tapi kalau dari Kak Clara sendiri, Mama apakah sudah membuka pintu hati? Maaf, sorry. Saya itu jangankan sama suami ya, sama saudari Indah aja sebenarnya saya tuh udah memaafkan. Ya itu apa yang disampaikan betul, karena dari awal kejadian dia tidak pernah, Clara tidak pernah bilang, "Bang, tolong laporin, Bang, ambil langkah hukum, Bang, tolong somasi, tolong tuntut." Tidak pernah. Enggak, saya Ya, nggak mau. tidak pernah. Jadi apa yang disampaikan barusan oleh Clara itu benar adanya, bahwa memang dari awal dia cuma kepengen semuanya baik atau bisa pulih kembali tanpa harus ada upaya-upaya hukum gitu. Iya. Kalau proses persidangan cerai sudah ada tanggal? Nanti masih ini ada, tapi nanti aja dijawab. Ada kunjungan tekad pementer ya, Clara sudah. Insya Allah ya, semoga Allah kuatin dulu ya. Ini lagi banyak bawa ke Allah aja. Ya Allah yang jawab, saya nggak mampu. Saya bisa jawab. kunjungan ke sini kapan Bang? Ada lagi? Nanti kita tunggu dari Komnas Perempuannya sendiri juga akan info kepada kita untuk langkah-langkah selanjutnya melalui nanti email. Baik. Kondisi anak-anak gimana Kak Clara? Sedih.
Masih sama Kak Clara dua-duanya atau gimana? Yang kecil tuh bolak-balik, tapi kalau yang gede kan nama saya. Terus ya mereka belum ngerti ya, tapi udah bisa paham lah, udah bisa kayak paham kok papanya sama maminya lagi nggak bareng. Jadi sih, cuman tetap ceria aja sih. Kak Clara alasannya apa Kak kalau ditanya misal papanya di mana? Lagi kerja, bilangnya lagi sibuk, apa lagi Mbak alasannya? Kan udah biasa juga keluar kota lama gitu. Iya. Lagi? Tapi masih dapat nafkah atau gimana? Wah itu saya jujurnya nggak mau jawab. Bagaimanapun saya tuh jujur masih punya hati untuk ya kalau kemarin-kemarin kan lagi emosi ya, makanya apa-apa viralin, apa-apa upload. Saya nggak bisa berpikir jernih. Cuman karena udah berpikir jernih sekarang, untuk itu saya nggak usah jawab dulu ya. Share mata. Kasih ya Kak. Terima kasih.